Oke Yuzon, jadi hari ini gue ada agenda untuk liputan ke showroom Nissan di MT Haryono. Nah hari ini Nissan Magnite ini dia lagi mengadain first drive, jadi kita mau coba mobilnya dan sekalian lihat-lihat mobilnya. Oke, pertama yang mau kita bahas itu grillnya dulu kali ya. Kalau misalnya kalian lihat Nissan Magnite ini dari jauh di jalan, pasti ngiranya itu Datsun tapi yang diganti sama logo Nissan. Karena memang ini dulu peruntukannya untuk Datsun, tapi sekarang diambil alih untuk jadi Nissan Magnite. Nah di sini bentuk dari grillnya itu dia bentuknya heksagon gitu dan ditutup rapi sama si lapisan chrome ini di bagian samping dan di bagian bawahnya. Terus kita beralih ke lampu. Lampunya ini dia kelihatan desainnya itu kayak sipit dan tajam. Jadi kalau dari depan tuh dia emang kelihatan kayak bold gitu. Dan ini untuk lampunya sendiri, dia headlampnya udah pakai LED projector, terus untuk fog lampnya dia udah pakai LED juga, dan di RL-nya ini yang dia bentuknya kayak bumerang. Jadi menurut gue overall sih ini desainnya kelihatan bold banget dan apa ya, body muscle-nya itu kelihatan banget di bagian depan dan di bagian samping. Jadi langsung aja kita lihat ke bagian sampingnya. Oke, di bagian samping ya ini tuh dia dua tone, jadi two tone. Ini hitam dan merah. Dan untuk dua tone ini pilihan lainnya tuh ada warna putih dan warna hitam, campuran putih dan hitam. Tapi untuk dual tone itu cuma ada di versi premiumnya dan sisanya itu di one tone. Jadi warnanya ada black silver, terus ada storm white sama ada onyx black. Jadi warna black-nya tuh kayak gini. Dan kita bahas dari atas kali ya. Di atas ini ada roof rail yang ternyata tuh fungsional. Jadi dia bisa dipakai, beban maksimumnya sekitar 50 kilo. Terus di sini di pilar-pilarnya dia itu bahannya dilapisin doff, tapi di bagian bawahnya, di bagian bawah dari jendela itu dikasih lapisan chrome buat jadi pemanis dari desain samping mobil ini. Untuk bagian spionnya kita pindah ke pilar A. Di spionnya dia itu finishnya glossy, terus ada juga sign lampnya ada LED juga, dan di bawah CD itu ada kamera 360 di bagian samping. Beralih ke sini kali ya. Di sini udah dilapisin chrome juga untuk handle-nya dan dia juga udah smart entry nih. Balik kita langsung, oh ya di sini juga ada, di sini di samping dari spion itu ada logo Nissan Magnite-nya sendiri. Jadi keren sih menurut gue. Dan ini kita ke ban. Di ban ini over fendernya kayak tebel banget dan dia bentuknya mengotak-ngotak gitu dan bener-bener bikin tampilannya jadi lebih bold. Untuk bannya sendiri dia pakai 195 60R16 dan dual tone. Nah ini tuh gue ngelihatnya kayak kipas-kipas gitu ya, tapi ternyata ini tuh diamond cut bumerang. Jadi dia masih senada sama desain di depan yang ada bumerang-bumerangnya. Di sini di bagian guard samping itu dia finishingnya warna doff black gitu, tapi ada pemanisnya pakai lapisan chrome. Dan ini nanti kalau misalnya kalian lihat di bagian belakang, dia itu tersambung ke belakang, jadi desainnya itu jadi lebih dinamis. Di bagian belakang menurut gue untuk tampilan, dari segi tampilan tuh dia lebih kelihatan body muscle-nya, terus dia garisnya itu lebih kayak tajam, terus lebih tegas dan lebih sporty kelihatannya untuk di bagian belakang. Kita bahas lagi dari atas. Di atas ini gue ngeliat ada antena dan itu biasanya pakai sinyal tuh kan sekarang udah sharp fin pakainya, dan ini di sini masih antena. Cuman di sini juga ada spoiler belakang yang ada lampu LED-nya juga. Ini nambahin kesan sporty juga sih untuk di Nissan Magnite ini. Terus bagian tengah ada logo Nissan yang baru. Di sini juga ada emblem Magnite yang kelihatannya kayak jadi bikin mobil ini kelihatan premium. Dan untuk lampunya, sayangnya lampunya beda sama di depan. Kalau di depan itu dia udah pakai LED, dan di belakang itu dia masih full halogen semua. Terus di sebelah kiri itu ada emblem turbo, kanan juga ada emblem CVT. Terus untuk skid plate-nya ini dia masih nyambung sama side bodyguard dan sebelah samping. Jadi dia perpaduan antara silver dan doff black. Ternyata tadi gue udah coba, ini tuh untuk buka bagasinya dia manual. Jadi memang belum elektrik. Terus di sini untuk bagian dari untuk storage bagasinya sendiri, dia itu luas banget dan ini nanti bisa dilepas sih divider ya. Tapi dari jarak antara sini sama ke bagian bawah itu dia cukup tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau ngangkat barang itu agak effort juga sih mengangkat dari sini, dari mobil ke luar, karena
lumayan tinggi, jaraknya ada kali sejengkal lebih gitu deh. Oke, ini kita bahas dari door trimnya dulu. Door trimnya itu dia bahannya pakai hard plastik sih, cuman di sini ada aksen denim, fabric denim gitu yang memang lumayan banyak. Jadi kombinasinya tuh kelihatan jadi lebih variatif gitu untuk di bagian door trimnya. Untuk tombol-tombolnya sendiri di sini kayak biasa sih, ada tombol untuk power window, terus ada juga untuk mirror. Jadi mirrornya itu udah retractable untuk di kaca spionnya. Tapi yang paling gue sayangkan itu adalah di sini locknya itu masih model lama gitu. Jadi dia bukan di handle pintu, dia masih di sini dan masih nongol gitu. Oke, next kita bahas ke dashboardnya. Dashboardnya juga ini dia hard plastik. Ini juga hard plastik, cuman dia itu kayak ada teksturnya gitu loh. Jadi lebih variatif aja. Jadi dia nggak cuma satu tekstur bahan aja. Dan kalau misalnya dari setir, yang kalian lihat tuh dia model desainnya memang kayak Renault Triber sih, cuman di sini bedanya dia udah multifunction steering. Jadi kita udah bisa ngatur untuk di head unitnya kita udah bisa ngatur volume, terus kita bisa ngatur call, dan di sebelah kanannya itu untuk cruise control. Kalau dashboard juga overall kayak Renault Triber, cuman bedanya memang di bagian AC-nya. AC-nya tuh dia bentuknya hexagon. Mungkin dia sejalan desainnya sama bagian grill. Dia bentuknya memang hexagon juga. Salah satu fitur yang diunggulkan dari Nissan Magnite ini adalah MID-nya yang udah full digital. Jadi mungkin nanti kita harus nyalain mobilnya dulu biar lebih kelihatan lagi nih untuk MID-nya itu tampilannya kayak gimana. Nah, di sini desain seatnya itu dia materialnya kayak explore banget. Jadi dia pakai fabric yang motifnya kayak ada bumerangnya. Tapi di samping itu dia juga pakai leather yang lagi-lagi ada pemanis aksen white stitch-nya. Jadi kayak ada jahitan warna putihnya. Nah, terus kursinya itu menurut gue empuk dan dia itu bisa untuk sliding, reclining, dan bisa dinaik turunin, tapi semuanya itu manual ya. Nah, sedangkan kursi di sampingnya, di samping pengemudi itu cuma bisa sliding dan reclining. Oke, sekarang kita beralih ke head unitnya. Di head unitnya ini dia bentuknya kayak floating gitu, dan udah bisa radio, media, terus sama juga udah bisa Apple CarPlay, dan dia wireless semuanya. Jadi itu salah satu keunggulan juga. Terus di sini salah satu keunggulan yang lainnya adalah dia udah digital untuk pengaturan AC-nya, dari pengaturan suhu, terus pengaturan fan speed juga, dan pengaturan untuk arah suhunya mau kemana, arah AC-nya mau kemana. Terus di sini juga ada tempat untuk naruh barang, bisa naruh handphone juga. Cuman ternyata ini bentuknya kayak itu sih, kayak bentuknya kayak wireless charging, cuman ternyata enggak. Cuman tadi katanya dia bisa ditambahin sih kalau misalnya kalian mau ganti ke wireless charging. Terus ini start stop button, dan ini di bawah ada kompartemen storage lain. Jadi ada tingkat gitu, dan di sini mobil ini termasuk banyak sih untuk storage-nya. Dan di sini untuk persneling dan lain-lain itu udah pakai kulit juga. Terus ke belakang di sini ada 2 cup holder dan ada armrest. Tapi armrestnya nggak bisa dibuka. Dan ini menurut gue dia terlalu mundur gitu nggak sih? Jadi kayak terlalu mundur gitu, jadi kayak kurang kepake kayaknya ya. Terus abis itu kita beralih ke di sini untuk storage dashboard lainnya. Dia udah ada lampunya. Oke. Terus di bagian atas juga udah ada kaca, tapi dia belum ada lampunya, dua-dua sama ada kaca. Terus di sini untuk lampu di kabinnya kayak gini, halogen juga. Udah, mungkin segitu untuk bagian depan. Nanti kita langsung coba dilihat di bagian belakang. Oke, untuk di kursi belakang ini di bagian legroomnya dia benar-benar luas, lega banget. Bener kayak katanya kalau misalnya mobil ini tuh interiornya tuh memang lega. Terus ini udah sesuai sih untuk kalau misalnya di depan tuh ada pengemudi. Dan untuk dimasukin ke dalam juga ini masih enak banget. Dan di sini dia udah ada headrest-nya di kursi samping-samping, cuman di tengah nggak ada nih. Jadi kayaknya kalau untuk duduk di tengah tuh agak kasihan gitu sama pengguna kursi tengah, soalnya mungkin lehernya juga bakal pegel karena nggak ada dari headrest-nya. Terus untuk di sini bagian tengah ada armrest, isinya
ada cup holder 2 dan di sini mungkin bisa kita taruh untuk taruh handphone gitu-gitu. Terus di bagian sini enaknya di kursi belakang itu dia udah punya AC juga. Pengaturan AC-nya udah ada 2 di sini kanan kiri, dan di bawahnya ini ada untuk ngecas juga. By the way, untuk kursi belakang itu ternyata juga bisa isofix, jadi bisa untuk taruh kursi bayi. Di sini udah memadai untuk naruh kursi bayi. Tadi legroom untuk headroomnya juga dia udah, ini gue di sini 170 cm dan ini masih banyak banget sih untuk space di atas kepala. Dan enaknya lagi di sini untuk kursi bagian tengah itu dia nggak ada gundukan, jadi kaki itu sama enaknya kayak yang duduk di sebelah kanan dan kiri. Untuk mesinnya sendiri seperti yang udah dibilang, dia itu 1000 cc turbo, terus dengan tenaga 100 PS dan 5000 rpm. Juga torsinya maksimalnya itu ada di 160 Nm. Dan untuk yang ini dia itu tipenya CVT ya. Dan di sini abis ini kita mau coba untuk test drive dan kita coba rasain juga gimana sih performa mesinnya. Jadi langsung aja kita ke video test drive-nya. Oke, Userners, tadi setelah kita udah lihat-lihat mobilnya, kita udah bahas tentang eksterior, interior, dan sekarang waktunya kita untuk test drive si Nissan Magnite ini. Jadi daripada penasaran, langsung aja kita cobain mobilnya. Udah, langsung. Oke, ini. Oke, yang pertama akan gue bahas adalah kursinya. Kursinya udah nyaman dan ergonomis, sesuai sama postur tubuh kita, jadi nggak akan capek tuh kalau misalnya kita lagi ada di tengah-tengah kemacetan. Yang kedua adalah handling. Untuk handlingnya pas gue coba, nyaman dan setirnya tuh nggak terlalu berat ataupun ringan, jadi pas, gripnya juga pas, dan jarak pandang ke depan dan ke samping kita tuh juga luas, jadi kita bisa lebih aware sama jalanan. Nah, terus indikator panel dashboard MID-nya juga terbaca dengan jelas dan desainnya menarik karena semuanya itu udah digital. Oke, kalau dibawa di jalan berliku, mobil ini tuh cukup stabil untuk dikendarai. Nggak kerasa bumping ataupun limbung, dan mungkin karena dia udah ada vehicle dynamic control juga, jadi ngebuat kontrol bannya itu jadi lebih stabil waktu lagi kita bawa di jalanan yang memang berliku-liku. Untuk pengeremannya juga udah bagus dan halus, dan dia juga udah didukung sama ABS dan ABD juga. Nah, next kita akan bahas tentang suspensinya. Suspensi dari Nissan Magnite ini pakai MacPherson Strut Bar. Dan waktu gue coba, dia tuh suspensinya empuk dan gak terlalu limu juga waktu lagi kita ajak berkendara di perkotaan. Nah, radius putar juga besar, jadi cukup nyaman dikendarain waktu kita lagi berbelok tuh, waktu lagi naik mobil Nissan Magnite ini. Oke, keunggulan lainnya dari Nissan Magnite ini adalah dia udah punya fitur cruise control. Jadi bakal kepake banget sih kalau misalnya kita lagi mengendarai di perjalanan panjang, khususnya di tol, yang memang kecepatannya itu bakal konstan aja. Nah, jadi kita nggak perlu tuh terus-terusan injak gas, terus kita juga bisa lebih santai, bisa lebih rileks. Nah, tapi karena di kesempatan ini waktu kita terbatas dan kita juga belum berkesempatan untuk mencoba mobil ini di jalan tol, jadi kita belum bisa coba fitur dari cruise control ini. Oke, tadi kita udah coba mengendarai Nissan Magnite ini di mode normal dan memang gak ada bedanya sama mobil mini SUV di kelasnya. Tapi karena mobil ini mengusung mesin 1000 cc turbo, dilengkapi dengan mode sport dan mesin turbo, jadi kita akan coba fiturnya. Ini kita udah pindah ke mode sport. Perpindahan dari mode normal ke mode sport, mobil ini terasa sekali perubahan tenaga ataupun powernya. Akselerasinya juga kerasa lebih responsif, dan perpindahan dari normal ke mode sportnya pun hentakannya itu halus. Oke, sekarang kita lagi mau bawa mobil Nissan Magnite ini ke parkiran. Nah, di sini kita akan coba untuk tes Hill Start Assist di Nissan Magnite ini. Waktu kita coba nanjak,
adanya fitur Hill Start Assist ini jadi lebih bikin kita lebih nyaman untuk mengendarai di tanjakan tajam sekalipun. Dan bakal tetap stabil karena kita nggak perlu khawatir tuh mobil bakal turun ke bawah karena sistem pengeremannya udah diatur sama di Hill Start Assist ini. Nissan Magnite ini juga ada fitur kamera 360. Jadi dia ada 4 kamera depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Jadi fitur ini ngebantu banget sih buat kita waktu lagi mengendarai. Jadi kita bisa lebih aware sama sekeliling kita, terutama waktu kita lagi pakai mobil ini untuk parkir. Oke, jadi tadi kita udah kelilingin mobil ini, udah kita bahas dari eksterior terus interiornya, dan mobil ini tuh dibanderol harga 200-an untuk yang premium paling tingginya. Nah, menurut gue untuk di harga segitu ini udah worth it sih. Maksudnya dari segi desain dia itu bagus banget, dan kalau misalnya di jalan tuh nggak kalah kece sama mobil-mobil lainnya. Dan ini dia juga udah menawarkan banyak fitur, jadi contohnya kayak dia udah bisa mode sport, terus dia juga udah bisa Apple CarPlay, terus MID-nya juga tadi yang terbaik di kelasnya. Habis itu masih banyak fitur lainnya yang bisa kalian explore dari mobil ini. Jadi kalau menurut gue kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa banget komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, juga subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, Uzoners, jadi hari ini gue mau... Nggak usah deh, ulang. Oke, Uzoners, hari ini gue ada agenda untuk liputan mobil Nissan terbaru, yaitu Nissan Magnite. Nah, hari ini kita juga ada first drive. Nah, hari ini kita juga ada first drive, jadi... Tapi sebelum ke situ...